pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama VJ, dan di sini kita masih ngobrol nih sama Bu Widya selaku Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar Cikarang. Kalau tadi kita ngomongin soal banyak hal seputar SDIT Al-Kausar gitu ya. Nah, ini mungkin ayah bunda di rumah pemirsa BR TV penasaran kira-kira syarat-syarat apa aja nih yang mungkin kalau misalkan ayah bunda di rumah pengen masukin anaknya ke SDIT Al-Kausar nih, Bu? Syaratnya sangat mudah sekali. Pertama, membeli formulir dong ya, kemudian mengisi formulir pendaftaran, di mana kemudian melengkapi persyaratannya ya, ada fotokopi akta kelahiran anak, kemudian kakak, kemudian ada fotokopi ayah bunda, dan ijazah dari TK-nya itu ya. Karena apa? Karena kalau dari TK biasanya kita itu connecting dengan Dapodik, NISN-nya itu. Jadi kenapa mereka kemudian harus memberikan kita ijazahnya itu, kan ada NISN-nya ya kan. Nah, kemudian yang pasti usianya ketika bulan Juli, 1 Juli 2023, siswanya itu, calon siswa, dia berusia 6 tahun. 6 tahun. Karena tadi saya bilang, kalau dia misalnya kurang dari 6 tahun, itu pengaruhnya ke Dapodik. Itu ya, jadi akan sulit nanti ke depannya gitu ya, Bu. Betul. Tapi kalau misalkan mungkin ayah bundanya yang mungkin anaknya tuh nggak TK, bisa nggak sih, Bu, langsung masuk gitu biasanya? Kalau kami sih rekomendasikan dari TK, karena tadi itu ya, karena ada dari connecting dari NISN-nya itu loh. Oke, baik. Direkomendasikan nih ayah bundanya kalau bisa di TK gitu ya. TK, ya. Kalau mungkin anaknya masih kecil, TK-in dulu, nanti SD-nya dia. Betul. Baik. Tapi kalau misalkan nerima sekolah pindahan nggak sih, Bu, kalau SD itu? Kita menerima pindahan. Biasanya mereka memberikan satu surat pindahan dari kelas yang lama kemudian ke sekolah, karena kita untuk penarikan data, ya kan, penarikan data NISN-nya ke sekolah kita yang baru, yang Al-Kausar, dilengkapi dengan surat pindah dan raport tentunya. Jadi kalau mau dipindahkan anaknya bisa ya, dari sekolah siswa pindahan. Nah, kalau alur pendaftarannya tersendiri, Bu, apa aja tuh kira-kira? Alur pendaftaran tadi setelah persyaratannya itu sudah lengkap, kemudian sudah mengisi formulir pendaftaran, kemudian kita berikan jadwal untuk tes. Tesnya adalah psikotes. Kenapa kita nggak calistung? Karena kan memang anak-anak tidak dibebani oleh calistung ya. Nah, psikotes itu adalah kemandirian anak. Tes kemampuan kemandirian anak dari peralihan dari TK SD, dia bagaimana, dia sudah mandiri atau belum gitu ya. Kemudian wawancara dengan orang tua, di mana orang tua itu menyanggupi pembayaran yang sudah kita plot. Misalnya bulan ini harus lunas, kemudian mau dicicil atau seperti apa, kemudian menandatangani surat pernyataannya. Gitu. Dan anak-anaknya ketika di tes itu tidak boleh didampingi oleh orang tua, nanti pendampingnya ada guru. Dan tesnya itu nggak susah kok, maksudnya tesnya misalnya psikolognya kita panggil dari rekanan kita di Jakarta. Nah, mereka yang akan mengetes gitu. Dan selama ini sih ada hasil untuk tingkat kecerdasannya anak dan kemandiriannya anak gitu. Jadi bukannya yang tesnya yang harus berhitung, membaca, itu kami sudah berapa tahun yang lalu itu sudah tidak gunakan gitu. Jadi biar tahu aja ya, maksudnya kondisi anak kayak gimana gitu. Yang mungkin kalau misalkan memang agak expert, jadi dari guru akan membantu ya nantinya gitu. Kita melihat dia, misalnya anak ini tipikal anak yang seperti apa. Misalnya dia yang suka visual, audio, kinetes, pokoknya yang dia suka mudah berlari sana, berlari sini. Tadi kan kita jadi mudah, oh ya, berarti ini nggak boleh nanti ketika itu kita setelah hasil tes keluar, kemudian kita guru-guru kan biasanya rapat nih, oh berarti ini nggak boleh ditempatin, nama ini nggak boleh ditempatin, supaya dalam satu kelas itu bisa stabil gitu. Maksudnya dalam dalam arti tidak terlalu banyak anak-anak yang kinestetik udah lari, nanti kan gurunya kasihan juga gitu. Terus kalau misalnya ini yang terlalu banyak, pokoknya semuanya insya Allah dari hasil psikotes ini anak-anak bisa ditempatkan sesuai dengan kelas-kelasnya
supaya tidak bercampur gitu ya. Jadi masing-masing kelas tuh sudah terbagi rata ya dengan potensinya masing-masing. Jadi nggak ada yang dominan sini, nggak ada yang dominan sana gitu. Dengan uji yang mungkin akan diujikan sebelum masuk gitu ya Bu ya. Nah itu Ayah Bunda gampang banget ya rasanya alur pendaftaran yang tadi udah dijelasin ya sama Bu Widya gitu ya. Nah itu kalau ngomongin soal tadi syarat-syarat alur pendaftaran, nah mungkin Ayah Bunda di rumah penasaran nih SPP-nya berapa kira-kira? SPP untuk tahun ajaran 2023 dan 2024 itu kelas 1 530 per bulan. Per bulannya. Dan untuk uang kegiatan itu sudah mencakup dari uang kegiatan anak-anak selama setahun ya. Maksudnya ada uang kegiatan kan itu 100.700.000 ya. Itu sudah termasuk dari uang kegiatan selama di sekolah, terus outbound, terus kemudian mereka lomba-lomba, terus mereka biasanya kita kan ada edukasi, penyuluhan. Nah besok nih kita ada penyuluhan nih dari Satlantas Metro Bekasi untuk bullying. Nah ini kan untuk menambah anak-anak bagaimana sih di sekolah dengan temannya supaya tidak ada yang istilahnya kalau anak-anak kan sekarang kan ejek-ejekan gitu lah. Akhirnya besok kita panggil meskipun dari kita dari guru atau dari tim BK bimbingan konseling itu kita ada biasanya kalau ada yang begitu kita panggil. Cuman ini untuk menambah anak-anak kalau dari Polres kan biasanya anak-anak ada polisi gitu kan. Jadi insya Allah besok ada acara ini dan kita anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 kita kumpulkan nanti mendengarkan apa sih yang akan diberikan oleh Pak Polisi ini. Ini baik banget ya, maksudnya anak-anak dari sekarang juga memang sudah diterapkan menghindari hal-hal bullying yang itu merusak banyak banget ya kasus-kasus yang kayak gitu ya Bu, yang sampai pada akhirnya merusak mental anak. Nah itu yang kita sangat hindari di SDIT Al-Kausar, itu adalah makanya kenapa kita selalu karakter yang harus kita jaga anak-anak ya kan, dari karakter itu moral, akhlak yang harus kita benar-benar jaga dan kita mantapkan di sekolah dan kemudian didukung sama orang tua gitu ya. Misalnya kayak mereka misalnya seperti misalnya pergi ke kantin aja kan gitu ya, kadang-kadang suka main antri, tidak antri, main ini gitu kan, hal-hal kecil gitu hal kecil seperti itu yang harus kita selalu ingatkan. Kemudian misalnya ketika berwudu kan tempat wudu misalnya ada beberapa tuh ada yang ini jangan kan gitu ya, misalkan main futsal lah, misalnya kita futsal punya 2 nih, 2 lapangan ya, kadang-kadang futsal punya 2 lapangan kita futsal punya 2, sebenarnya itu untuk kakak kelas atas dan kelas bawah, tetapi kadang-kadang kelas atas tuh suka pengen ikut gitu di kelas bawah, jadi akhirnya ntar kelas atas, kelas bawahnya ibu lapangannya dipakai sama kakak kelas. Nah hal-hal ini kan kayaknya harus kita beri pengertian ya bahwa Kak itu kelasnya adik, jadi kakak yang sebelah sana. Nah hal itu kayak itu yang kita harus sering ingatkan. Luar biasa ya. Jadi basic manner yang memang diterapkan sejak dini yang bakal yang nantinya kedepannya mungkin akan jadi pengaruh terhadap pola pikir anak dan itu diperhatikan oleh pihak sekolah ya pastinya ya Bu ya. Kayak contoh nih, kita kan ada program unggulan yang karakter building yang seperti ini ya kan, untuk mereka dari moralnya, dari akhlaknya. Kemudian kita juga ada life skill juga kan, kayak life skill ini kita setiap minggu di hari Jumat kita selalu bilang bahwa ini loh outputnya dari anak-anak, misalnya mereka mengerjakan apa, kita berikan tugas, tapi tugas bukan PR yang itu, misalnya tugas melipat baju, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, kemudian ya pokoknya hal-hal yang membuat anak-anak itu jadi belajar mandiri. Dan ini bukan dari kelas 6 aja, tapi dari kelas 1 kita ajarkan. Jadi kita nanti setiap hari Kamisnya nih memberikan flyer ke anak-anak, oh ini tugas-tugas life skill apa yang anak harus kerjakan di rumah. Kadang mereka harus menggoreng telur atau apa gitu kalau menggoreng telur mungkin untuk kelas atas ya 4, 5, 6. Tapi itu hal-hal basic gitu yang kadang berguna banget loh Bu. Jadi waduh anak-anak sekolah kalau disuruh orang tua kan kadang nggak mau ya. Tapi kalau misalnya dapat tugas, jadi mereka kan mereka karena harus menampilkan fotonya gitu, bahwa benar nggak sih mereka sudah tempat tidurnya sudah dibersihkan. Jadi kita tugasnya nanti disertai dengan bukti kirim foto atau video ke wali kelas. Aduh, gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah itu antusias orang tua juga mungkin terbantu ya. Itu bisa kepikiran loh pihak sekolah hal-hal yang seperti itu yang kadang tidak terfikirkan gitu ya. Anak-anak diajarkan hal-hal kecil yang sekedar membantu
orang tua atau tugas-tugas di rumah itu diajarkan ya, nggak cuman kegiatan-kegiatan di sekolah aja, tapi hal-hal kayak gitu bermanfaat luar biasa nih SD Al Kausar. Karena kita jangan selalu beranggapan bahwa kognitif. Karena kan harus anak itu juga dibekali dengan akhlak yang baik, ya kan, cara berbicara juga yang bagus, sopan. Kalau di kita biasakan ketika masuk ke dalam suatu ruangan, mereka juga harus mengucapkan salam gitu, nggak bisa langsung masuk, gitu, nggak bisa, harus assalamualaikum. Jadi kami biasakan kalau misalnya seperti itu, kami ulangi gitu. Karakter buildingnya yang sangat diterapkan luar biasa. Ini penting banget sih ayah bunda di rumah. Jadi nggak usah ragu lagi nih, masukin anaknya ke SD Al Kausar. Penunjang karakter gitu ya, attitude-nya itu sangat diperhatikan gitu ya, nggak cuman segi pelajaran yang pastinya sangat luar biasa dengan program-program yang bagus, juga hal-hal kecil simpel tadi kayak gitu juga diperhatikan. Nah oke, Bu, kalau ngomongin soal kegiatan belajar mengajar, nih untuk biasanya kalau kegiatan belajar mengajarnya tuh dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kami anak-anak membiasakan untuk masuk dari jam 6.55, dari jam 6.55 berarti kan sebelum jam 7 ya mereka harus di sekolah ya. Itu tank akan ditutup gitu? Iya, sampai jam kalau kelas 1, 2, 3 jam 6.55 sampai jam 14.30, setengah 2. Tapi kalau anak kelas atas 456 itu 06.55 sampai habis sholat asar jam 4. Jam 4. Waduh, itu dengan kalau kelas atas ada tambahan-tambahan yang harus karena mereka kan sudah terbiasa ya, maksudnya. Makanya kalau yang peralihan dari kelas dari TK nih kadang-kadang baru awal-awal nih ngantuk atau apa, tapi seiring waktu sekarang sih alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa. Karena kan kita kalau misalnya pagi diawali dengan sholat duha, ya kan? Dari pagi tuh, Bu? Diawali sebelum pembelajaran itu biasa kami ada sholat duha, pembelajaran, kemudian doa-doa, hadis-hadis atau apa ya, terus kemudian nanti baru belajar. Dan mereka kan karena ada program bilingual, jadi kami juga ada biasakan mereka harus berbicara bilingual di awal ketika mereka berbaris gitu, ikrar juga. Nah, insya Allah dari kebiasaan-kebiasaan itu anak-anak antusias sekali kalau ke sekolah gitu, dan alhamdulillah nggak ada yang telat. Kalau misalnya kalau telat pun kan kita catat ya, ada siapa nih yang sering telat ya gitu. Waduh, jadi kita jadi kita guru-guru ini pun sebelum anak-anak datang kita harus sudah standby, karena kan kami harus menyapa dan di depan guru berpiket gantian menyapa anak-anaknya baris di depan using bahasa Inggris, terus kemudian assalamualaikum, terus mereka kan terus how are you today, how are you feeling today, anak-anak seneng gitu kan. Jadi kita ada beberapa guru yang harus baris untuk menyapa mereka belakang, dan kan kita buka pintu belakang yang futsal belakang dan yang di depan. Waduh, jadi dari jam 6.55 sampai jam setengah 3 ya kalau kelas 1. Terus kan kelas atasnya sampai habis sholat asar. Jadi dipastikan anak-anaknya juga sholat juga di sana ya, Bu? Sholat jamaah berarti? Sholat berjamaah. Waduh, luar biasa. Ada kegiatan kita untuk sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat duha juga berjamaah kan. Waduh. Jadi pembiasaan mereka. Dan buat laki-laki kita selalu bilang bahwa sholatnya harus di masjid gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa, oh iya aku kalau sudah gede kan berarti harus sholat di masjid ya. Kalau perempuan mungkin, oh aku mau di rumah ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah gede dia anak cowok, sholat di masjid ya gitu. Waduh, berarti dari Senin sampai Jumat ya, Bu? Senin sampai Jumat. Untuk Sabtunya kita isi dengan eskul. Eskulnya ada banyak dan itu berbayar. Biasanya 50.000, tapi paling mahal mungkin panahan. Ada panahan, ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu yang ngajar nanti guru-guru bilingual ini yang bahasa Inggris. Kemudian ada tari. Kalau tari kita ngambil panggil guru dari luar. Terus ada taekwondo. Terus ya banyak lah ekskul yang diminati, mewarnai segala macam. Banyak banget pastinya. Nggak cuman sekolah biasa ya, tapi ekskulnya juga memang diterapkan. Dan itu kalau Sabtu anak-anak pada suka, kalau karena mereka kan ekskul terus ada kegiatan. Walaupun nambah kegiatan nambah hari, mereka antusias ya, Bu? Karena masuknya kan jam 6:30 ya. Jadi wajibin nggak? Kalau ekskul itu tidak wajib, kalau yang hari Sabtu itu tidak wajib. Jadi untuk anak-anak yang ingin
saja. Jadi kalau misalnya mereka, oh mau tambahan dong, misalnya bahasa Inggris, boleh. Makanya saya bilang berbayar ya, di luar dari yang SPP. Waduh. Jadi buat nambah hari di hari Sabtu itu ya, dan banyak banget ekstrakurikuler yang memang diadakan di SDIT Al Kausar. Baik. So, pemirsa BR TV, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita akan jeda dulu sebentar setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.